saya sudah ngobrol dengan Bu Tatu, Bu, kita harus dukung untuk terbentuknya kabupaten di Serang Timur nanti. Kepada masyarakat Serang Timur, kalau ditanya bagaimana prospek Serang Timur, insya Allah mulai tahun 2021 saya akan menganggarkan dana untuk membuat kajian ilmiah prospek terbentuknya Kabupaten Serang Timur. Sebelumnya mohon maaf kalau tampilan saya seperti ini tadi biasa. Hari Pak, saya pemburu berkat biasa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saiful Najat. Langsung aja Pak, karena memang kalau menurut saya sih pribadi ini unek-unek ya. Pilkada tahun ini sudah tidak menarik lagi karena memang saya sudah tahu, kita semua sudah tahu siapa yang bakal menang. Mungkin pertanyaan saya langsung aja, saya ingin menanyakan kepada Bapak Wakil Bupati sekaligus calon Wakil Bupati. Saya ingin menanyakan gimana perkembangan Serang Timur di tahun berikutnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pemilu pilkada tidak menarik. Kata siapa tidak menarik? Buku sekarang saling bentur-benturan, buku nyerang-nyerang, tapi alhamdulillah kita dan teman-teman kita tidak boleh ada terjadi friksi ya. Karena apa? Pilkada dalam pesta demokrasi, namanya pesta, tidak boleh saling serang menyerang, tidak boleh saling jatuh menjatuhkan, tidak boleh saling jelek menjelekkan, tidak boleh. Walaupun sekarang suasananya udah merasa panas nih, kampanyenya belum dimulai, masih 3 bulan lagi, suasananya suhunya udah mulai naik, Tapi saya harap kepada adik-adik saya, kalaupun misalnya terjadi friksi, kita harus hindari. Tidak boleh kita kalau ada yang keras atau kasar dari pihak sana, kita mengalah saja. Kita mengalah, bukan mengalah kita takut, tapi kita menghindari friksi, menghindari bentrokan-bentrokan, karena pemilihan kepala daerah bukan bermaksud untuk menjadi permusuhan antara dua kelompok pemilih. Pemilihan kepala daerah, saya, Bu Tatu dengan saya, tidak menganggap bahwa Kang Ulum dan Kang Eki itu adalah musuh saya yang harus saya hantam. Tidak. Mereka adalah mitra saya, mereka teman saya, mungkin juga sama dengan kita, dia ingin membangun Kabupaten Serang. Tetapi tentunya di sini adalah bukan permusuhannya, tapi bagaimana Pak pinter-pinter menarik simpati masyarakat untuk memberikan dukungannya kepada kita. Silakan kita berkompetisi dengan fair, dengan baik, tidak boleh saling menyudut-nyudutkan. Jadi kalau tidak menarik, meren kira-kira mah meren sepeda panaran apa. Kemudian yang kedua, nah itu yang kedua juga. Jadi jangan dulu suudon dulu, nanti kitanya wah udah ketahuan ini menangnya pasti Bu Tatu. Jangan dulu. Sebab apa? Walaupun kita berharap mudah-mudahan yang menang nanti Bu Tatu dan saya. Amin. Tapi kita jangan mendahului takdir, karena apa? Untuk menang itu harus ada upaya, harus nyareat bagaimana caranya untuk menang itu. Itulah, untuk menang itu tentunya kita harus menyusun program pemenangan, harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa Ibu Tatu dan Pak Panji ini yang paling layak untuk memimpin Kabupaten Serang karena berangkat dari pengalaman dan kompetensi serta kapabilitasnya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan yang menarik ini, bagaimana masa depan Serang Timur? Saya pastikan bahwa tahun 2000 waktu itu saya ketua Bapeda, saya
mulai mendorong terbentuknya Kota Serang. Kota Serang dibuat studi, dibuat kajian, tetapi waktu itu kajiannya bukan hanya Kota Serang, tapi kajiannya Kota Serang, Serang Barat, dan Serang Timur. Apakah Kota Serang, Kabupaten Serang Barat ini sudah bisa dijadikan kabupaten? Apakah Serang Timur itu sudah bisa berdiri jadi kabupaten? Itu hasil kajiannya di 2006 menyatakan bahwa Kabupaten Serang Barat skornya 26, Kabupaten Serang Timur skornya 25, Kota Serang skornya 28. Syarat minimum untuk terjadinya daerah otonom itu di 28. Serang Timur 14 tahun yang lalu itu skornya di 26. Lamun 14 tahun yang lalu tos 26, meureun kira-kira ayeuna tos jadi 28. Makanya kemarin saya sudah ngobrol dengan Bu Tatu, Bu, kita harus dukung untuk terbentuknya kabupaten di Serang Timur nanti, Pak. Jadi tolong sampaikan kepada masyarakat Serang Timur, kalau ditanya bagaimana prospek Serang Timur, insya Allah mulai tahun 2021 saya akan menganggarkan dana untuk membuat kajian ilmiah prospek terbentuknya Kabupaten Serang Timur. Nanti sisanya baru Serang Barat. Serang Barat 12 kecamatan, Serang Timur 17 kecamatan. Ada prospek di sini bagi kalian-kalian di sini, anak adik-adik saya yang ada di Serang Timur. Kalau nanti terbentuk, karena untuk terbentuknya sebuah kabupaten tentunya ada perjuangan, bisa berjalan 4 atau 5 tahun. Tapi paling tidak 5 tahun ke depan mudah-mudahan ini Kabupaten Serang Timur sudah terbentuk. Nah, kalau sudah terbentuk apa yang bisa kita harapkan? Nanti di situ ada peluang-peluang. 50 orang mungkin antara orang di sini ada yang jadi anggota DPRD Kabupaten Serang Timur. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati, ada yang jadi pejabat-pejabat politik di Kabupaten Serang Timur. Ini prospek yang sangat bagus sekali bahwa ke depan Kabupaten Serang harus terpecah menjadi 2 kabupaten lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sekarang Kabupaten Serang 29 kecamatan. Kalau 29 kecamatan, kalau ibarat ayam ngangrem telur 29, kira-kiranya jadi semua enggak? Kan ada yang burung ya? Calang. Ada yang burung, ada yang calang kan? Ada yang calang. Tapi kalau satu kabupaten yang satu 15 kecamatan, yang satu 14 kecamatan, kira-kira semuanya itu akan kegerong, akan gaul semua. Tidak ada yang calang. Itulah makanya penting kalau seandainya Kabupaten Serang dimekatkan menjadi 2 daerah otonom. Itu tambahannya ya. Pertanyaannya bagus sekali. Ke depan gimana Kabupaten Serang Timur? Saya pastikan bahwa Serang Timur akan menjadi kabupaten tersendiri. Terima kasih. Sedikit membantu menambah aja informasi. Alhamdulillah kalau misalnya memang tadi ketua komisariat sudah ngomong kayak gitu, berarti sudah tidak asik lagi karena sudah pemenangnya sudah ketahuan. Berarti beliau ini nanti akan jadi pemenang gitu. Dan ini juga untuk Serang Timur. Kemarin pada saat sebelum deklarasi saya sempat ngobrol dengan beliau, Pak, di Curug-Sari itu jalannya cuma sepotong, kesananya itu masih jelek. Alhamdulillah seminggu langsung itu mau dibangun. Ini berarti memang luar biasa konkret beliau ini. Jadi bisa mungkin daerah-daerah yang lain juga nanti akan seperti itu. Makanya kita doakan dan dukung beliau untuk melanjutkan pengabdian beliau di Kabupaten Serang. Karena saya yakin ini terlihat bukan bobotnya ya, bukan bobotnya ini neng-neng bukan, tapi kelihatan itu bahwa satu orang itu bisa bawa 100 gitu tuh. Tapi bukan bobotnya yang berat ya. Ya, mohon maaf ini. Ya mungkin itu sedikit informasi, Pak.